Oke, mata kuliah kita namanya konsep kecerdasan buatan. Kita akan belajar tentang sistem yang memiliki pengetahuan di dalam sistem tersebut. Di dalam mesin itu ada pengetahuannya. Eh, aplikasinya nanti kita cerita, diantaranya robot misalnya. Jadi Anda kalau ketemu robot, sekarang robot itu, apalagi di Jepang, robot itu udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Diajak ngobrol dia. Kita nanya sesuatu, dia bisa jawab. Berarti ada pengetahuan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Ya, ke dalam sistem itu dimasukkan pengetahuan, yang pengetahuan itu bisa digunakan untuk merespon eh, interaksi dengan manusia. Ya, Anda pernah nonton film ini? Filmnya udah agak lama. Eh, yang ada robot Bomex apa? Hero, 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 Hero apa namanya tuh? Yang BMX, BMX, yang ada BMX yang dia robot, kalau dia mau mendeteksi orang, dia pegang tangannya, kemudian dia pegang badan orang itu, kemudian dia bisa menentukan, oh kamu sakit panas, oh kamu harus minum obat gitu. Ya, itu film menarik tuh, film anak-anak, tapi saya suka tuh nonton filmnya. Ceritanya juga bagus. Nah, di situ digambarkan ada robot yang namanya BMX yang dia bisa mendeteksi apakah orang itu sehat atau tidak sehat dengan cara menyentuh orang itu, kemudian diukur suhunya, dan kemudian dia dia tentukan dia sakit apa. Nah, orang sudah lama berpikir ingin ingin mempunyai mesin yang bisa berpikir gitu, bisa membantu manusia, ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan ilmu kecerdasan buatan. Nanti ada lagi ilmu machine learning, mesin yang belajar. Lebih jauh lagi deep learning, ya. Lebih jauh lagi deep learning yang dikombinasikan dengan multimedia, ya. Itu makin berkembang. Jadi Anda bersyukur nih sebagai mahasiswa IT karena Anda akan mengikuti terus perkembangan zaman, ya. Yang konsekuensinya Anda harus terus belajar, ya, jangan sampai berhenti belajar. Baik, jadi gimana caranya mesin itu berpikir? Gimana caranya supaya dia bisa menggantikan manusia atau bisa membantu pekerjaan manusia, ya. Nah, kemudian orang mendefinisikan kecerdasan buatan itulah. Haugeland tahun 85 mengatakan sesuatu yang menarik, upaya untuk membuat komputer itu berpikir, ya. Machines with minds, mesin dengan pikiran. Ya, jadi mesin kita ajak berpikir seperti manusia. Jadi bukan hanya mesin itu mengerjakan pekerjaan rutin yang mudah gitu, tapi kita minta dia melakukan pekerjaan yang lebih sulit. Ya, Anda pasti pernah main game ya, pernah main game sepak bola ya. Kalau Anda main game sepak bola itu apa? E-sport ya, e-sport itu Anda perhatikan. Saya nggak suka main game, nggak gemar main game. Tapi yang saya tertarik itu hebat sekali orang yang bikin game itu. Kalau Anda main game sepak bola itu kan ada 22 orang di lapangan kan, 11 orang di kesebelasan sebelah kiri, 11 orang kesebelasan sebelah kanan, ya kan? Nah, Anda kan mengontrol salah satu kan, misalkan Anda mengontrol kesebelasan, misalnya Anda Barcelona, yang sebelah kiri misalnya Persik Gresik, gitu ya, Barcelona lawan Gresik. Nah, itu kan Anda akan mengontrol permainan yang ada dalam lapangan. Tapi yang Anda kontrol kan cuma satu orang, ya kan? Ketika bola itu berada di orang tersebut kan, Anda tidak mengontrol semua pemain. Yang Anda kontrol hanya satu. Nah, pertanyaannya kan, ketika Anda misalnya dari Anda sebelahan sebelah kanan, membawa bola ke kandang lawan, ke sebelah kiri, dengan mengontrol satu orang pemain. Ketika bola itu dioper ke pemain lain, berarti kan Anda pengontrolan pindah ke orang itu kan? Itu bukan. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengendalikan pemain-pemain yang lain? 21 pemain yang lain. Siapa yang mengendalikan itu? Mengendalikan maksudnya
Kenapa dia pergi ke sana, kenapa dia mundur, kenapa dia maju, kenapa dia ke pinggir, kenapa dia nendangnya kencang, kenapa dia nendangnya pelan. Itu siapa yang mengendalikan itu? Komputer kan? Ya. Nah, itulah di situ komputer berpikir. Siapa, apa yang membuat komputer berpikir, oh pemain ini maju, pemain ini mundur, pemain ini ke kanan, pemain ini ke kiri. Kok komputer bisa ngerti? Dari mana komputer itu ngerti pemain ini harus pergi kemana? Ya, nah itulah yang kemudian kita memberikan pengetahuan kepada komputer supaya dia mikir, seperti pikirannya pelatih. Ya, jadi pikirannya pelatih bola itu dimasukkan ke komputer. Jadi komputer menentukan pemain ini si Messi pergi kemana, siapa lagi pergi kemana, siapa lagi kemana, itu ada di dalam pikirannya komputer. Ya, nah itu yang menarik. Jadi ilmu ini nggak akan pernah berhenti nih, karena kita sebagai manusia banyak yang kita pikirin. Ya, kalau itu semua bisa digantikan oleh komputer, bagus sekali itu. Definisi yang berikutnya dari Bellman ini, aktivitas secara otomatis yang kita asosiasikan dengan cara berpikir manusia, seperti mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, belajar, dan seterusnya. Ya, ini kecerdasan buatan. Jadi aktivitas yang terkait dengan kita berpikir, manusia berpikir, ya, menyelesaikan masalah. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah, ya. Oke, mana mau saya? Nah, jadi bagaimana sistem itu bisa berpikir seperti manusia? Ada definisi lain, the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. Seni menciptakan mesin yang menjalankan fungsi yang membutuhkan kecerdasan, ya, sebagaimana dikerjakan oleh manusia. Jadi, kecerdasan buatan adalah, atau sistem cerdas adalah sistem atau mesin yang menjalankan fungsi yang membutuhkan kecerdasan, seperti manusia. Definisi yang lain dari Risch and Knight, studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu di mana pada saat itu manusia lebih baik. Jadi pengennya sih bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, intinya gitu. Ya. Jadi sistem bertindak seperti manusia. Ini ada definisi yang lain, kita lewatin aja ya, kalau kebanyakan. Oke. Nah, jadi, oh ya, jadi sistem yang kita mau ciptakan, mesin yang kita ciptakan bukan hanya dia bisa berpikir, tapi juga bisa bertindak, ya, secara rasional. Kayak tadi, main bola tadi, ya, bukan hanya mikir, lo harusnya maju ke depan, bukan hanya mikir begitu, tapi ya dia maju ke depan gitu. Bukan harusnya ke sini, harusnya ke situ, bukan begitu, tapi dia lakukan itu. Ya, dan komputer itu bisa melakukan dengan sangat cepat. Oke. Jadi, sistem kecerdasan buatan adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Ya, jadi semuanya itu ada alasannya. Ya, kalau mesin melakukan sesuatu itu ada alasannya dia. Karena mesin itu tidak emosional ya. Apa tujuan kecerdasan buatan? Jadi, gimana caranya membuat mesin lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat, lebih banyak. Ya. Oke. Jadi, kecerdasan itu apa jadi? Kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Jadi si mesin itu diberikan pengalaman. Nah, untuk Anda ketahui, apa namanya, game-game sepak bola itu
Itu kalau benar ya, saya belum pernah bongkar isinya. Kalau benar, dia itu semakin lama semakin pintar. Ya, dari permainan yang dilakukan oleh para pemain game, itu dia akan pelajari terus tuh. Kalau bolanya ke sini, pemain ini kemana, pemain yang satu lagi kemana, pemain itu kemana. Semua gerakan pemain-pemain lain itu diambil keputusannya berdasarkan pengalaman dari lapangan atau pengalaman yang diberikan oleh pengguna ketika dia pakai game itu. Ya, saya pernah dapat cerita gini, kalau pemain badminton waktu itu dapat ceritanya. Pemain badminton itu kalau pemain Indonesia, pelatih Indonesia ketika melihat pemain Indonesia sedang badminton dengan yang lain, dia cuma memperhatikan aja. Ya, kemudian nanti siapa nih? Fahrul boleh. Boleh masuk lagi. Bentar, ya. Nah, nggak dihitung tuh. Kalau saya pernah dengar dapat cerita dari orang lain bahwa kalau pemain kesebelasan, pemain badminton Cina misalnya, itu ketika pemainnya main, pelatihnya tuh ngitung berapa jumlah smash-nya, berapa jumlah drop shot-nya, berapa jumlah smash lawan, berapa jumlah drop shot lawan, berapa jumlah smash yang nyangkut, berapa jumlah smash yang keluar, gerakannya ketika bolanya ke sini dia kemana. Itu semua tuh detail sekali. Nah, setelah itu dipelajari. Nah, proses mendetailkan itu bisa dimasukkan tuh ke dalam komputer, sehingga nanti ketika pemain itu belajar lagi, dia udah bisa dihandle diarahkan oleh komputer gitu. Ya, sehingga dia tidak perlu bergantung pada pelatih terus-menerus. Ya. Oh, ini ada masalah ya, beberapa ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi kecerdasan itu dia bisa memahami pesan secara kontradiktif, yang kontradiktif dan ambigu. Ambigu itu maksudnya membingungkan. Dia juga bisa menanggapi dengan cepat kalau ada situasi yang baru. Jadi komputer itu atau mesin itu diberikan pengetahuan supaya dia tahu kalau ada kondisi-kondisi yang baru. Ya, dia tahu ada kondisi yang baru dan kemudian dia bisa merespon sesuatu yang baru. Kalau yang kita tahu selama ini kan yang namanya mesin-mesin robot di pabrik itu hanya mengerjakan satu pekerjaan, ya, nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang baru, nggak bisa. Nah, sistem kecerdasan buatan ini dia membuat mesin bisa mengerjakan pekerjaan yang baru, ya. Oke, kalau mau masuk lagi tolong kasih nama yang benar, jangan nama yang nggak jelas. Dan kalau yang terlambat tetap saya nggak kasih masuk ya. Yang kasih masuk yang tadi ada udah masuk dan ada masalah. Oke, jadi kecerdasan buatan ini bersifat permanen, mudah diduplikasi dan disebarluaskan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini menarik-menarik contohnya. Ya, dan kalau Anda nanti mau menjadikan ini sebagai misalnya skripsi atau apa, boleh juga ya. Karena banyak sekali aplikasinya. Nanti kita lihat. Ya, kecerdasan buatan ini bersifat permanen karena mesin nggak pernah ngambek, mesin nggak pernah emosi, mesin nggak pernah marah-marah, mesin nggak pernah sedih, dia juga nggak bahagia juga. Ya, dia lakuin aja apa yang diminta oleh manusia ya. Ya, robot itu kan, ya dia kerjain aja seperti itu. Ya, dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah apa gitu ya. Dan lebih murah kalau secara totalnya nanti. Konsisten, tidak bisa didokumentasikan, bisa direkam, ya. Terus bisa mengerjakan pekerjaan lebih baik. Ya. Sementara, nah ini kelebihan kita sebagai manusia, bagaimanapun
Tuhan Allah Subhanahu wa taala masih lebih hebat daripada manusia. Manusia itu masih bisa melakukan sesuatu yang lebih kreatif yang tidak dimiliki oleh robot ya atau mesin. Nanti kan pertanyaannya gini, Pak, kalau gitu nanti ini dong mengurangi lapangan kerja. Ya, IT ini mengurangi lapangan kerja. Jadi orang-orang yang tadinya bisa mengerjakan pekerjaan itu diganti oleh mesin. Jadi mengurangi kesempatan kerja. Saya kasih tahu, dulu ketika tahun 1800-an, ketika ditemukannya mesin uap, ya, revolusi industri yang pertama, itu terjadi demo besar-besaran. Ya, waktu itu ada pabrik mobil tuh, bukan, ini yang generasi kedua ya, revolusi industri kedua ya. Pabrik mobil ada 250 pabrik seluruh dunia, yang itu pakai tenaga manusia semuanya. Gara-gara ditemukan mesin uap atau mesin listrik waktu itu, saya lupa, itu pabrik mobil jadi efisien. Dia pakai mesin, nggak perlu manusia lagi. Ya, terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran, demo lah akhirnya. Tapi jumlah pabrik mobil jadi tinggal 20, nggak 250 lagi. Ya. Nah, maksud saya memang datangnya teknologi ini akan secara sepintas akan mengurangi pekerjaan manusia, tapi ke depannya dia akan membuat pekerjaan-pekerjaan baru gitu, ya, akan menciptakan banyak pekerjaan baru, ya, yang sebelumnya tidak ada, gitu. Jadi kita cara berpikirnya begitu ya. Nanti sebagai orang IT nanti kalau ditanya kenapa IT ini berbahaya nih, bisa menciptakan pengangguran kan orang-orang jadi nggak kerja. Justru dengan IT pekerjaan yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya, dan kemudian pekerjaan orang itu bisa diciptakan pekerjaan yang baru, gitu, ya, gitu cara menjawabnya ya. Oke, ini beberapa konsep kecerdasan buatan, cara pengujiannya ada yang namanya Turing test. Ini nanti kita lihat contoh-contohnya aja ya. Nah, ada yang menarik begini. Jadi komputer itu hanya bisa memproses simbolik. Komputer tidak tahu yang namanya meja. Komputer tidak tahu yang namanya kucing. Tidak tahu yang namanya gajah. Tidak tahu yang namanya kursi. Jadi kalau Anda berikan kepada komputer kata kursi, yang ada di dalam pikirannya komputer itu adalah gabungan huruf K ditambah U, tambah R, tambah S, tambah I. Jadi kursi. Tapi tidak ada pikiran kursi itu adalah suatu benda yang bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, tempat manusia duduk gitu. Itu bedanya kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Kalau kita sebagai manusia, ketika dibilang kursi, nah kita udah ada bayangan. Kursi itu tempat kita duduk. Bentuknya seperti ini, ada yang bulat, ada yang kotak gitu. Ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh developer. Nah, saya sedang bicara dengan orang IT nih, yang asumsi saya orang IT ini sebagai developer. Jadi Anda harus berpikir bahwa komputer itu hanya tahu simbol, huruf, dan angka. Dia nggak ngerti makna. Dia nggak ngerti makna. Ya, dia nggak ngerti bahwa ketika disebut meja itu seperti ini bentuknya. Ya, itu ya. Itu juga yang membedakan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami, kecerdasan manusia. Ya. Oke. Kemudian hal yang lain adalah masalah bagaimana cara, ini nanti kita belajar ya, inferencing, pattern matching, nanti kita belajar. Ini ada konsep-konsep bagaimana membangun kecerdasan buatan. Ya, ini saya lewatin aja. Mikrofonnya bisa dimatikan dulu, siapa? Ini pohon artificial intelligence, pohon kecerdasan buatan nih. Ya.
Jadi ada sistem pakar, nanti kita belajar sistem pakar. Ada logika fuzzy, kita akan belajar logika fuzzy. Neural network, kita akan belajar nanti neural network. Robotika kita nggak belajar. Memahami ucapan juga kita nggak belajar. Ini speech recognition ini namanya. Automatic programming kita nggak belajar. Vision, computer visionnya luas nih. Ya, termasuk nanti sistem pakar. Bagian tutorial kita nggak belajar. Natural language processing kita juga nggak belajar. Tapi sepintas nanti saya sentuh-sentuh ya. Nah ini jadi pohon artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sebetulnya adalah akarnya tuh masalah psikologi, masalah manajemen, masalah filsafat, masalah kedokteran, dan bahasa, segala macam, yang kemudian oleh orang komputer, orang IT, menjadi sebuah sistem-sistem yang bisa membantu manusia, ya, dengan berbagai nama sistemnya ini. Ya, jadi orang komputernya memang hebat-hebat dia. Dia nyebrang ke sana kemari, menciptakan sistem yang baru. Ini contoh misalnya game, ya. Anda kalau main game, tolong dipikirkan gimana cara bikinnya, gitu ya. Jangan cuma kasihkan mainnya ya, tapi pikirin juga gimana cara bikin game itu. Ya. Ada yang pernah main catur pakai game komputer? Zaman dulu pernah ada lomba tanding catur antara komputer dengan manusia. Yang punya tuh IBM. Ya. Ditandingkanlah antara juara dunia catur dengan komputer ciptaan IBM. Apa yang menarik? Kenapa komputer disuruh main catur? Karena di catur itu kan banyak aturan-aturan kan, kuda aturannya begini, terus apalagi tuh namanya tuh ratu, terus ada yang ke pinggir apa tuh, ada yang benteng, ada segala macam. Nah, ketika komputer itu sebagai pemain, dia harus menjalankan biduk yang mana, bidak atau biduk sih, bidak yang mana, maka dia kan memikirkan gimana posisi papan lawan, dan ketika saya menjalankan yang ini, apa yang akan terjadi? Apakah dimakan sama lawan atau seperti apa gitu? Ya, kan catur begitu. Kita sebagai manusia udah ngerti ini maju atau bagaimana gitu. Tapi komputer gimana dia cara ngertinya? Ya, jadi dia harus menyimpan seluruh cara jalan semua poin-poin itu, semua apa namanya bidak-bidak itu, cara jalannya, dan dia harus baca semua posisi dirinya, dan dia harus baca semua posisi lawannya, dan dia harus tahu resiko ketika dia menjalankan bidak tertentu. Gitu. Itu namanya teknik pencarian ruang, ya, pencarian ruang. Ya, jadi untuk menentukan alternatif dalam menyimak problem ruang merupakan suatu yang rumit. Ini disebut dengan heuristik. Ya, jadi memikirkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada sampai kemudian mengambil keputusan, ini yang dilakukan. Gitu. Ya, dan sampai sekarang orang masih main catur terus ya, dan bisa kalah, bisa menang. Ya. Tidak menang terus, biarpun hebat, tapi juga tidak kalah terus. Padahal kotaknya cuma segitu doang. Gitu. Cuma ada 8 kali 8 kotak, bidaknya juga itu aja, gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada rumus yang bisa dipakai yang dengan rumus itu dia pasti menang, gitu. Nggak ada. Ya. Oke. Ada lagi permainan ini nih, apa nih dulu namanya catur Jawa, tic tac toe, ya, atau soccer, yang tadi saya bilang FIFA soccer atau e-sport gitu ya. Itu juga permainan yang ada artificial intelligence, ada kecerdasan buatan di dalamnya. Kalau nggak ada kecerdasan buatan, pasti semua pemain akan ngumpul di bola itu. Bolanya ke kiri kayak kesebelasan kampung ya, apa namanya turnamen kampung. Semua pemain geruduk ke bola. Bola ke kanan, semua ke kanan. Bola ke kiri, semua ke kiri.
nggak ada back, nggak ada gelandang, nggak ada penyerang, nggak ada striker, nggak ada segala macam. Ya. Nah, game komputer kan nggak seperti itu. Game komputer dia tahu posisi-posisi. Bahkan tendangan pun dia bisa atur kan. Kalau pemainnya itu Ronaldo, tendangannya akan kencang. Tapi kalau pemainnya siapa tuh? Nggak apa saya nama pemain kita ya. Andika apa siapa tuh? Nah, itu nggak sekencang Ronaldo tendangannya kan. Gitu. Nah, ini juga disimpan itu pengetahuan tentang karakteristik atau perilaku pemain-pemain itu disimpan ya oleh komputer untuk kemudian komputer bisa menentukan ketika bola ada di tangan pemain itu maka tendangannya akan seperti apa? Akan kencang gitu misalnya. Ya. Oke, nah ini juga bagian dari kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam mesin, ke dalam komputer. Ya. Ini Siti Nisa keluar masuk nih ada masalah ya. Oke ya. Nah, di antara sistem yang kemudian muncul juga disebut dengan sistem pakar atau expert system. Nah, ini yang banyak digunakan di dunia kedokteran. Ini kalau di kelas ini lebih enak nih saya interaksi dengan Anda ya. Kalau Anda pergi ke dokter, siapapun, kalau Anda pergi ke dokter manapun, pasti pertanyaan pertamanya sama. Apa pertanyaannya? Apa keluhan Anda? Ya kan? Apa keluhan Anda? Sakit dok. Apanya yang sakit? Sakit hati dok. Wah, salah tempat kamu. Bukan di sini sakit hati tempatnya. Pulang lagi. Ya, sakit batuk dok, misalnya. Kalau Anda tanya, Anda jawab sakit batuk, apa pertanyaan berikutnya? Sudah berapa lama batuknya? Sama kan? Semua dokter sama tuh. Beda-beda paling dikit. Terus, batuknya dahak atau kering? Gitu pasti. Nggak jauh-jauh dari itulah pertanyaannya. Sudah berapa lama batuknya dahak atau kering? Terus, tambah demam nggak? Nah, gitu. Nah, urutan pertanyaan itu kan begitu-begitu terus. Bagi orang IT, ketika menemukan sesuatu yang berjalan secara rutin, berulang, kenapa nggak dibikin programnya? Gitu kan, orang IT kan kreatif banget nih. Dibikin aja programnya, jadi kita nggak usah ke dokter lagi. Kita pakai aplikasi, jalan aplikasi Godok, Go Dokter, ya, jalanin. Nanti dia nanya, sakit apa? Muntah-muntah. Nanti ditanya lagi, udah berapa lama? Tanya lagi, minum entrostop gitu nanti ujungnya. Ya kan? Sakit apa? Korengan. Terus apa? Demam. Ujungnya minum entrostop lagi. Error programnya ya. Programnya error, entrostop semua. Nah, sesuatu yang berulang, ya, sesuatu yang bisa berulang, berapa kali pun nanti berulang ya, itu sesuatu yang bisa diatur. Ya, algoritma bisa melakukan sesuatu yang berulang. Algoritma nggak bisa disuruh mendesain sesuatu dari kosong yang penuh dengan kreativitas, nggak bisa. Komputer nggak bisa. Suruh kreatif, komputer nggak bisa. Komputer hanya bisa menjalankan sesuatu yang standar yang udah ada urutan-urutan prosesnya. Ya. Nah, ini jadi ada sistem pakar, itu namanya sistem pakar ya. Ini contohnya ini sistem pakar untuk mendeteksi apa nih? Halusinasi. Oh, itu halusinasi. Ini banyak orang halu nih sekarang ya. Gara-gara kerja di rumah terus-menerus. Ada sistem pakar untuk mendeteksi hama penyakit pada tanaman. Ini misalnya juga, ya. Jadi ditanya tuh, apa gejala-gejalanya? Ada bekas lendir, mengkilat dan kotoran, pucuk tanaman dan titik tumbuhnya membusuk. Mana yang benar dari semua ini? Ya, kemudian gejala-gejalanya apa? Nah, nanti sistem akan ngasih tahu, oh, penyakit pohon itu sungai merah tenupalvus orchidarum, nah, misalnya.
berdasarkan data-data yang diberikan oleh user terkait dengan kondisi tanaman, sistem sudah akan bisa menyatakan dia sakit apa. Kemudian nanti keluar lagi misalnya nih, obatnya apa. Gitu. Ya, jadi nggak perlu lagi ke dokter tanaman. Ada nggak dokter tanamannya? Sistem deteksi kerusakan hati. Ada nih. Ini bukan urusan sakit hati tapi ini ya, ini urusan hati beneran nih di badan. Ada lagi sistem pakar diagnosis kerusakan pada televisi berwarna. Jadi nanti tugas Anda, tugas kelompok Anda, saya minta Anda membuat sistem pakar yang seperti ini. Ya, bikin sistem pakar seperti ini. Tahun lalu ada yang bikin sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada motor, mendeteksi kerusakan pada HP gitu. Ya, jadi si user itu ditanya, ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana, oh HP-nya rusak total, beli baru gitu. Nah, ini layarnya gimana, bisa on off-nya gimana, suaranya gimana, segala macam gitu. Ya. Nah, syarat-syarat dan kondisi itu nanti dimasukkan ke dalam sistem agar sistem bisa mengambil atau memberikan keputusan. Oke. Contoh yang lain, pengolahan bahasa alami, natural language processing. Ya. Nah, natural language processing ini bisa, ada contohnya, bisa menerjemahkan misalnya, ya. Kayak Google Translate itu makin ke sini makin pintar. Dia dulu terjemahannya nggak bagus, tapi belakangan dia semakin lama semakin bagus, ya, karena dia belajar terus dari pengetahuan yang diberikan oleh manusia, ya, ya kan Google Translate. Oke, dan Anda bisa pakai apa Google apa namanya yang bisa pakai omongan kan, speech to text ya. I want to go to restoran, nanti dia cari tuh restoran sekitar lokasi Anda, ya misalnya. Atau bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Kalau bisa lebih bagus lagi tuh, ya. Nah ini juga contoh di penggunaan bahasa manusia, ya, dengan robot yang bisa bicara. Oke. Nah, ini menarik nih, saya juga belum pernah dengar nih. Jadi, udah ada sistem yang Anda bisa ngobrol dengan tunarungu. Jadi orang tunarungu itu kan bisanya dia bisa ngelihat tapi nggak bisa dengar. Jadi kalau Anda teleponan sama orang yang tunarungu, dia nggak dengar. Maka cara komunikasinya dia ngetik di keyboard, ya, dia ngetik, kemudian ketikan itu dijadikan suara. Ini orang tunarungu bisu tuli, misalkan ngobrol dengan orang yang tunanetra misalnya. Tunanetra hanya bisa dengar, ya. Nanti dia dengar, kemudian dia ngomong, omongannya, suaranya dijadikan teks lagi, yang muncul di layar monitor penderita tunarungu, ya. Bagus ini, ya. Jadi antara yang tunanetra dengan yang tunarungu itu bisa komunikasi karena ada orang IT di tengahnya yang bisa menerjemahkan teks tulisan ke suara dan suara ke teks gitu. Ya, ini juga bisa jadi bahan skripsi Anda nih kalau mau nih. Karena teks ke suara bahasa Indonesia belum banyak. Termasuk dari suara omongan orang Indonesia ke teks. Itu juga belum banyak tuh. Ya. Kalau Anda bisa bikin ini untuk skripsi Anda bagus sekali. Yang sederhana aja, misalnya nanti suara ke teksnya suara-suara dalam urusan restoran misalnya, ya, domainnya ditentukan, dibatasi domainnya. Domain restoran kan kata-katanya kan
jumlah kata-katanya kan terbatas. Pesan minum teh manis, ya. Pesan nasi goreng misalnya. Ya, harganya berapa? Nah, gitu. Jadi kata-kata itu nanti diterjemahkan ke teks, teks dijadikan dimasukkan ke dalam sistem pencatatan transaksinya. Jadi nggak pakai diketik lagi oleh pelayan restorannya, tapi cukup lewat ucapan. Ya, ini contoh ya. Ini juga udah ada nih penelitian bahasa isyarat ke ucapan. Ya. Computer vision ini terkait dengan sidik jari, pola sidik jari, dan membaca keaslian tanda tangan. Ya. Ini juga udah ada fingerprint. Anda kayak gini-gini, saya berharap sekali Anda sebagai orang IT, sebagai developer IT, pikirannya gimana cara membuatnya, gitu ya. Jangan pikirin gimana cara makainya. Yang mikir gimana cara makainya biar orang-orang jurusan lain, tapi kalau jurusan IT mikirnya gimana cara membuatnya, gitu ya. Nah, ini yang belakangan ada nih, mendeteksi orang, ya. Sekarang ini yang saya dengar di Cina itu mereka sedang membangun, akan memasang 1 juta CCTV di seluruh daratan Cina. 1 juta CCTV. Jadi nanti di tiap perempatan jalan, setiap jalan itu ada CCTV-nya. Jadi Anda bayangkan seluruh daratan Cina itu akan terpantau oleh sistem. Anda sedang ada di mana, lagi ngapain, tanggal berapa, jam berapa, ya itu kelihatan. Ini kayak ini gambar ini di taman ini kelihatan kan? Ada orang ini, ada orang ini, gitu ya. Kemarin Anda pasti pernah ngelihat video di TV itu yang alat untuk mendeteksi orang jaga jarak atau tidak jaga jarak, ya kan? Ada kamera video, kemudian ketika orang itu berdekatan, gambarnya istilahnya bounding box itu namanya. Kotak-kotak ini namanya bounding box. Kalau dia berdekatan, berarti tidak menjaga jarak, kotaknya jadi merah. Begitu dia berjauhan, kotaknya jadi hijau. Ya, berarti daerah itu mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalau merah, berarti nggak mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kalau mau memonitor apakah protokol kesehatan di suatu daerah itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh warganya, cukup taruh CCTV, ya kan? Tapi CCTV nggak perlu orang yang ngeliatin. Kalau orang kan capek juga. Sistem, harus ada sistem di dalamnya, yang sistem itu akan membaca dan mendeteksi berapa orang yang ada di situ dan bagaimana jaraknya. Ya, Anda silakan kameranya kalau mau ditutup boleh supaya sinyalnya nggak terlalu boros. Ya, kamera boleh ditutup. Tadi ada yang nanya nih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bayangkan 1 juta CCTV kan nggak mungkin dilihat sama orang, diperiksa sama orang, dimonitor oleh orang kan nggak mungkin. Pasti mesin yang memonitornya. Ya, dan itu orang IT di dalamnya. Ini namanya person detection, person identification, identifikasi orang, identifikasi manusia, human interaction, human detection, ya, mendeteksi manusia. Bisa juga nanti mendeteksi binatang, ya. Oh, di sana banyak tikus, deteksi pakai CCTV. Jadi kalau ada CCTV itu banyak tuh kerjaan orang IT itu di dalamnya, ya. Termasuk apa CCTV itu, apalagi kalau ada suaranya, CCTV yang bisa nangkap suara. Karena ini belum bisa nangkap suara kan. Kalau nanti udah bisa nangkap suara, lebih lengkap lagi tuh. Pekerjaan orang IT lebih banyak lagi tuh, ya. Jadi Anda berbahagialah menjadi orang IT, ya, kuliah di IT. Makanya diseriusi gitu ya, diseriusi supaya Anda bisa punya kompetensi yang bagus dan bisa kerja secara baik. Peluangnya banyak, ya. Oke, nah ini penalaran berbasis kasus ya. Calon mahasiswa baru, misalnya kita bisa mendeteksi ada di UI itu
ada mahasiswa program doktoral yang bisa memprediksi apakah mahasiswa itu akan sukses lulus atau tidak berdasarkan latar belakangnya nih, nilai NEM-nya, jurusannya, masuknya gelombang berapa, kemudian jurusan apa, nilai IPK-nya berapa, jenis kelaminnya apa, ya, dan seterusnya. Ya, dia bisa mendeteksi ini kemungkinan nih orang ini lulus apa enggak. Ya, itu udah pakai artificial intelligence juga ya. Ini banyak sekali penerapannya nanti ya. Oke. Ini apa nih ceritanya nih? Oh, ahli-ahli ya. Oke. Mirip lah. Ini juga sama ya, ngecek keterangan apa namanya, kondisi kesehatan manusia apakah baik atau tidak baik dan seterusnya. Ini juga mirip ya, alat bantu deteksi kelainan pada saluran urin. Nanti user tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sistem akan mengeluarkan jawaban ya, berikut alasannya. Nah, selain itu orang juga berkembang ke smart home. Apalagi sekarang udah ada IoT, Internet of Things, ya. Jadi bagaimana caranya memonitor rumah-rumah berdasarkan perangkat-perangkat elektronik yang ada di dalamnya, dengan memanfaatkan perangkat elektronik yang ada di dalamnya yang dimonitor lewat HP. Ya, lumayan juga tuh ada beberapa skripsi anak-anak sistem komputer, anak SK Gunadarma yang ya sederhana-sederhana tapi menarik idenya ya. Misalkan mendeteksi apakah di rumah ada orang atau enggak, mendeteksi apa namanya, kapan tuh pernah ini dia membuat sistem untuk, kan kalau Anda pergi ke jalan tol, mobil di jalan tol itu, jalan tol Pantura itu kan panjang sekali. Dan di setiap berapa ratus meter itu kan ada lampu jalan. Lampu jalan itu kan boros dia. Maka listriknya besar. Ya. Nah, kalau suatu saat nggak ada mobil di jalanan itu, misalnya sepanjang 20 km nggak ada mobil, kan lampunya boros itu kalau nyala terus ya. Padahal nggak ada mobil yang lewat situ. Nah, karena itu salah seorang mahasiswa kita membuat sistem untuk mendeteksi apakah ada mobil atau tidak di dalam ruas jalan itu. Gimana caranya? Pakai CCTV? Nggak perlu CCTV. Jadi dia cerdas itu. Jadi sistem itu ditaruh di pintu gerbang masuk. Begitu ada mobil masuk ke gerbang itu, sensornya hidup. Berarti lampu jalan harus hidup. Tapi hidupnya lampu jalan nggak harus 20 km semuanya sekaligus hidup gitu, nggak usah. Ya, jadi dia nanti memprediksi kecepatan kendaraan di jalur itu, misalkan 80 sampai 120 km. Nah, setelah berapa menit, sekian lampu hidup. Nanti udah lewat sekian menit, mati lagi. Nah, yang hidup yang sebelah sana gitu. Jadi si lampu itu akan ikuti perjalanan mobil. Ya, kalau mobilnya ada satu, tapi kalau mobilnya ada banyak ya berarti banyak yang hidup gitu. Ya. Jadi dia si mahasiswa ini bikin skripsinya seperti itu, tapi dalam bentuk simulasi sederhana. Ya, jadi dia ada sensornya, sensor itu mendeteksi apakah ada mobil atau enggak. Begitu mobil lewat, berarti sensor itu hidup, dia akan menghidupkan lampu jalan. Ya, tapi di tempat yang gate yang penutupnya sana, tempat keluar, begitu mobil terakhir keluar, berarti lampu itu akan mati semuanya. Gitu. Ya. Nah, ide-ide seperti ini orang IT yang bisa mikirin. Ya, dan kemudian bisa menghemat. Anda bayangkan berapa banyak tuh yang bisa dihemat tuh. Ya, ratusan juta barangkali bisa dihemat dengan cara seperti itu. Ya. Timbang nyala terus lampunya kan. Oke. Ini juga mendeteksi apartemen. Jadi saya perlu sampaikan sekali lagi,
orang IT ini banyak ya, Anda sekali lagi berbanggalah sebagai orang IT, dan saya berharap Anda nanti kalaupun lulus, lulus sebagai orang IT gitu, bukan lulus sebagai orang non-IT. Karena lapangan pekerjaan Anda luas sekali. Di mana-mana ada, hampir semua perusahaan butuh orang IT. Ya, kalau ahli teknik sipil, dia hanya bisa bekerja di kontraktor. Entah bikin gedung, atau bikin jalanan, atau bikin jembatan, gitu ya. Tapi nggak bisa kerja di asuransi. Ya, paling satu dua lah. Kerja di bank, nggak bisa. Kerja di perusahaan telekomunikasi juga nggak diperlukan. Tapi kalau orang IT, apalagi di rumah sakit, nggak bisa. Kalau orang IT bisa kerja di rumah sakit sebagai IT-nya, IT department, bisa kerja di asuransi, bisa kerja di bank, bisa kerja di toko juga bisa kerja ya. Tokopedia orang IT semua isinya tuh. Ya, Tokopedia itu isinya orang IT semua. Ya, data science. Dan mereka udah menggunakan artificial intelligence untuk mengolah datanya. Di Gojek juga, saya dapat cerita karena kebetulan anak saya dulu kerja di Gojek. Dia cerita Gojek itu satu hari itu bisa 1,5 juta transaksi di Jakarta. Jadi di Jakarta sehari itu ada 1,5 juta transaksi orang pakai Gojek. Dulu ya, zaman nggak COVID. Berarti ada 1,5 juta data yang disimpan. Yang di situ nanti bisa diolah dengan dengan kecerdasan buatan, dengan artificial intelligence, dia bisa mendeteksi nih, daerah mana yang paling padat. Jam berapa aja padatnya. Berapa kilometer orang biasanya bepergian dari titik itu. Misalnya stasiun Tebet tuh rame banget kan, stasiun Tebet. Berapa kilometer biasanya orang pergi dari stasiun Tebet naik Gojek? Berapa rupiah biasanya? Mitra Gojek mana yang paling rajin nganterin penumpang? Ya. Terus kita kan kalau Gojek itu kan nama kita terdata ya. Perilaku orang ini juga terdeteksi. Tanggal berapa aja, jam berapa aja dia biasanya naik Gojek dari stasiun Tebet misalnya. Semua data itu ada. Ya, dan itu data yang mahal sekali. Ya, puluhan juta data sekarang, ratusan juta data sekarang. Ya, nah perlu ada sistem yang berbasis AI, artificial intelligence, untuk bisa memonitor itu, mengevaluasi itu, dan memberikan rekomendasi. Ya. Itu barangkali ya, ini sensor-sensor juga mirip nih. Ya. Hampir di semua urusan kehidupan manusia, eh, sistem ini diterapkan. Ini untuk kedokteran juga, ini untuk jamur-jamur segala macamnya, pertanian, kehutanan, ya, semua butuh orang IT. Jadi kecerdasan buatan akan memasuki seluruh sendi kehidupan manusia, ya, dari bayi sampai meninggal, dari perusahaan tradisional sampai perusahaan modern. Ya. Itu barangkali materi kita. Ada pertanyaan sebelum saya kasih kuis? Oke, kalau nggak ada, siap-siap. Saya kasih kuis. Nanti Anda tulis jawaban kuisnya di chat private ke saya ya. Di chat private ke saya. Oke, dulu. Saya kasih waktu sampai jam 14 ya. 15 menit, 20 menit deh. Oke, silakan.
Jawabannya, Anda jawab dulu 4-4-nya sekaligus, terus dicopas, dimasukkan ke chat Zoom, private ke saya ya. Jangan satu nomor ya. Pusing nanti saya gabungin ya. Soalnya ditulis juga, diketik juga atau gimana, Pak? Soalnya nggak usah, nggak apa-apa. Langsung jawabannya aja.